Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Syifa Rodiatul Zanah dengan NIM 18010254006 dan rekan-rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Cahya Mujahidah dengan NIM 19010255376. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Khairunisa dengan NIM 19010255100. Perkenalkan nama saya Dandi Anugrah dengan NIM 190102443. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menampilkan video hasil dari praktikum kami, yaitu video energi dan gelombang bunyi. Oke, praktikum yang pertama yaitu adalah air sebagai sumber energi gerak. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah kincir angin yang sudah kita buat dan air keran. Yang pertama, kita letakkan kincir air dekat keran air. Lalu, kita nyalakan air, lalu kita lihat gerakan kincir air. Bisa kita lihat ya bergerak. Aliran air dapat menggerakkan baling-baling sehingga dapat berputar. Air yang mengalir deras dari tempat tinggi ke rendah dapat menggerakkan baling-baling atau turbin yang akan menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Praktikum yang kedua, uap sebagai sumber energi gerak. Alat dan bahannya yaitu panci, air, sendok, kelereng, dan kompor. Langkah-langkah yang pertama yaitu nyalakan kompor. Lalu tunggu air mendidih. Letakkan sendok yang berisi kelereng di atas air yang sudah mendidih. Kita lihat reaksi apa yang terjadi. Kelerengnya di atas uap, ia akan bergerak. Uap air dapat menggerakkan kelereng yang diletakkan di atas sendok. Uap sebagai sumber energi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk energi alternatif sebagai pembangkit listrik. Praktikum yang ketiga yaitu angin sebagai sumber energi gerak. Oke, untuk alat dan bahannya di sini ada kincir angin, ada kardus, ada kertas gulung, lalu kertas APS. Oke, untuk langkahnya kita pegang kertasnya. Nah, di sini sebelum dikipas kertasnya diam. Nah, kemudian kita kipaskan kertasnya. Bisa dilihat di sini kertasnya bergerak ya. Oke, selanjutnya kita coba yang kincir anginnya. Nah, di sini kincir anginnya terbuat dari origami dan sedotan ya. Nah, di sini ada kertas yang digulung. Nah, ini sebelum kita tiup kincir anginnya diam. Nah, selanjutnya kita coba kita tiup dengan menggunakan kertas gulung. Bisa kita lihat kincir angin ketika ditiup dia bergerak. Oke, hal ini membuktikan bahwa angin bisa menjadi sumber energi gerak, yaitu terbukti pada kincir angin dan kertas bergerak bila tertiup dan terkena angin. Praktikum yang keempat yaitu bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah selang air, corong, pensil, gelas kimia, telepon sederhana yang terbuat dari kaleng dan benang, dan air.
Oke, untuk langkahnya itu peganglah setiap ujung selangnya. Kemudian berbicaralah melalui selang dan mintalah temanmu untuk mendengarkannya melalui ujung selang yang didekatkan ke telinga. Kemudian lakukan secara bergantian. Oke, apa yang terdengar, Siva? Halo Siva, halo Siva. Lalu apa yang terdengar, Putri? Halo Putri, halo Putri. Siapkan gelas kimia yang telah diisi air. Masukkan corong. Usahakan corong jangan tersentuh gelas kimia. Dekatkan telinga ke corong. Kemudian ketuk gelas kimia dengan pensil. Apakah bunyi terdengar, Dandi? Terdengar jelas. Siapkan telepon sederhana. Peganglah setiap telepon sederhana hingga benang dalam kondisi tegang. Bicaralah melalui telepon sederhana dan mintalah temanmu untuk mendengarkan melalui telepon sederhana yang dia pegang dan telah didekatkan ke telinganya. Apakah terdengar, Siva? Terdengar jelas. Apa yang Dandi bicarakan? Tes 3, 2, 1. Apa terdengar, Dandi? Terdengar jelas, yaitu tes 1, 2, 3. Oke, hal ini membuktikan bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Terbukti dengan ketiga percobaan yang telah dilakukan. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Praktikum yang kelima atau praktikum yang terakhir adalah pemantulan bunyi. Alat dan bahannya yaitu spons, 2 gulung karton, jam tangan, piring, buku, dan styrofoam. Siapkan sebuah buku dan styrofoam. Letakkan styrofoam di bawah buku. Letakkan 2 tabung karton di atasnya. Kemudian masukkan jam tangan di salah satu tabung karton. Letakkan piring pada ujung kedua tabung. Kemudian amati apakah bunyi detak jam tangan terdengar di tabung satunya. Apakah terdengar, Siva? Terdengar. Terdengar jelas. Jika piring dijadikan media pemantulan bunyi detak jam, apakah bunyi detak jam terdengar di tabung satunya? Terdengar jelas. Kita tambahkan media spons di belakang tabung. Lalu kita dengarkan di tabung kosong yang tidak ada jamnya. Lalu kita dengarkan detak jam. Jika spons dijadikan media pemantulan bunyi detak jam, apakah bunyi detak jam terdengar di tabung satunya, Siva? Tidak terlalu terdengar. Udah biarin, tadi potong. Kita angkat media piring dan spons. Lalu kita dengarkan detak jam di salah satu tabung yang tidak ada jamnya. Jika
Jika tidak ada media pemantulan bunyi detak jam, apakah bunyi detak jam terdengar di tabung satunya, Siva? Bunyi tidak terdengar sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa adanya proses pemantulan bunyi terbukti pada saat karton dimasukkan jam tangan kemudian diletakkan piring pada ujung kedua tabung, detak jam tangan terdengar jelas di ujung satunya. Kemudian jika diletakkan spons pada ujung kedua tabung, detak jam tangan terdengar namun tidak terlalu jelas di ujung satunya. Berbeda saat tidak ada benda pada ujung kedua tabung, detak jam tidak terdengar sama sekali.